dilatar belakangi oleh sebenarnya kejenuhan dari bagaimana ketika kita melihat wayang sangat konservatif. Jadi ini adalah jalan lain untuk menikmati wayang itu sendiri. Jadi kami di sini menggabungkan antara sinematik terus dengan nuansa-nuansa musikal yang lepas dari tradisi, dan kemudian yang tidak kalah penting tetap pada koridor wayang. Nah, ini adalah jalan lain untuk bagaimana memperkenalkan dan bahkan untuk menyukai pertunjukan wayang itu sendiri. Karya kedua ini kami memilih Ranggah Rajasa, Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, atau berdirinya Kerajaan Tumapel, Ken Arok, kisah hidup tentang Ken Arok. Jadi kami memilih itu karena kami berpikiran banyak sekali dramatikal di situ yang bisa kami angkat dalam sebuah pageliran. Jadi konflik-konflik antara Ken Arok dan sekitarnya itu adalah satu hal yang menarik. Dan yang paling menarik adalah bagaimana untuk meminimalisir mitos yang ada di Pararaton menjadi sebuah fakta. Karena kita semua tahu bahwa Pararaton ditulis jauh setelah masa Ken Arok, dan itu sangat mendewakan dan menceritakan Ken Arok. Namun di situ banyak bercerita tentang mitos-mitos atau khayalan-khayalan pada saat itu. Nah, kami mencoba untuk melakukan tafsir cerita dan kemudian mencoba untuk mendekatkan kepada hal-hal yang nyata. Konsep pertunjukan kali ini memadukan berbagai unsur sinema, karena wayang kulit sendiri kan juga sinema, dan kita mengambil sumber dari berbagai candi, itu juga relief candi juga sinema yang kita bergerak. Dan sebetulnya ini bukan hal yang baru, kita hanya melanjutkan dari yang saya tahu itu misi dari pendahulu-pendahulu di ASKI Surakarta atau di ISI Surakarta yang pernah menelurkan sebuah karya Sandusa, terus kami mengembangkan menjadi wayang multimedia, menjadi wayang banyak beragam, dan bukan kami saja, di kelompok lain juga begitu. Kebetulan kami mengalami proses yang lama dari Sandusa, saya tafsirkan lagi, saya tambahkan lagi menjadi wayang multimedia. Terus pernah di suatu saat saya gabungan dengan bentuk pertunjukan yang lain seperti film, seperti tari, dan drama musikal juga pernah. Dan ini yang baru bagi kami adalah mengangkat cerita sejarah. Dan tentunya ceritanya kami olah supaya sesuai dengan emosi kaum milenial maupun yang kekinian. Pertunjukan Sinewayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi ini menceritakan tentang kisah perjalanan Ken Angrok, seorang anak yang jalan ceritanya backgroundnya sangat kontroversial, tetapi pada akhirnya anak ini bisa mencapai tujuannya menjadi seorang raja dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa di Kerajaan Tumapel, yang nantinya akan menjadi kerajaan besar Singosari dan beranak pinak menjadi kerajaan Majapahit. Konsep dan penyajian naskah pada Sinewayang Babat Nusantara Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi ini disajikan dengan menggunakan banyak talent pengisi suara, sehingga masing-masing karakter bisa terwakili oleh masing-masing pengisi suara, bukan disentralkan pada satu dalang saja. Dan juga pada pergelaran ini kami menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tujuannya adalah Sinewayang Babat Nusantara ini bisa diterima seluruh kalangan masyarakat Indonesia, terutama arek-arek milenial.